kemudian mempengaruhi syair-syair penyair pada waktu itu, ya, karena kagumnya atau karena indahnya bahasa Quran. Nah, kemudian tetapi dalam teori-teori sastra tradisional, ya mungkin barangkali khususnya kajian-kajian filologi misalnya, hubungan yang muncul dalam bentuk persamaan-persamaan atau kesamaan, atau ada urusan, ada unsur tiruan gitu ya, tiruan jiplakan, itu mungkin disebut dengan plagiasi begitu. Tetapi yang saya tahu bahwa untuk teori-teori yang ada sekarang yang sudah modern begitu, eh, adanya kesamaan atau keterpengaruhan sebuah karya itu bisa dibilang juga sebagai sebuah kreativitas daripada pengarangnya itu begitu. Dan tidak hanya dalam dunia kesusastraan, saya kira ya, bahwa antara teks keagamaan dengan teks keagamaan yang lain pun sering sekali terjadi keterpengaruhan, misalnya antara kitabnya apa namanya Mazmur dengan Al-Quran dan yang lain, saya kira sudah banyak juga yang saling mempengaruhi begitu. Paling banyak memang saya kira untuk kajian ini ada yang kaitannya dengan ini apa namanya teks keagamaan dengan karya sastra, ke novel misalnya atau ke puisi dan yang lain-lain. Nah, setelah saya apa namanya mempelajari dan mencari-cari teori yang kira-kira cocok untuk mengkajinya, maka kemudian saya memilih menggunakan intertekstualitas itu. Intertekstualitas yang sedikit mungkin yang saya pahami, yang mengkaji tentang bagaimana keterkaitan atau hubungan, ya, atau mungkin ada unsur-unsur keterpengaruhan antara satu karya dengan karya lain. Dan yang saya pahami dari interteks ini eh, menghargai pengambilan, ya, menghargai adanya pengambilan atau kehadiran unsur-unsur atau teks-teks lain dari karya lain terhadap suatu karya, sehingga kemudian antara teks yang mungkin bahasanya mempengaruhi dengan yang dipengaruhi itu tidak ada yang tinggi dan rendah gitu, sama-sama sejajar dan satu kreativitasnya. Dan ini juga yang perlu mungkin saya sampaikan bahwa teks tazkirah ini atau majmu'ah tazkirah yang banyak merepresentasikan ke kelompok Ahmadiyah ini, dalam penelitian yang saya sudah lakukan itu saya posisikan sebagai apa namanya sebagai teks sastrawi lah istilahnya, tidak kemudian menunjukkan atau mencondongkan kepada kelompok Ahmadiyah dengan berbagai kontroversinya itu. Nah, maka dari itu kemudian saya lanjutkan penelitiannya untuk mengkaji kira-kira apakah ada hubungan atau interteks antara Al-Quran dengan At-Tazkirah itu. Sekilas mungkin tentang Majmu'ah At-Tazkirah yang saya ketahui, kalau menurut apa namanya kelompok Ahmadiyah ya, bahwa kitab ini merupakan pengalaman rohani yang dialami oleh Mirza Ghulam Ahmad itu. Ya, kira-kira mulai dari 1870 ya, 1870 sampai wafatnya di tahun 1908. Beliau ini lahir 1835, kemudian wafatnya 1908. Nah, bagi Ahmadiyah sendiri, ini Tazkirah ini merupakan apa namanya pengalaman rohani dari NGA itu, yang dipercaya berisi apa istilahnya wahyu-wahyu, mimpi-mimpi, ya, kasat-kasat yang pernah diterima oleh NGA selama masa hidupnya begitu. Nah, dan perlu kami sampaikan juga bahwa berdasarkan referensi yang saya temukan bahwa bagi Ahmadiyah itu Majmu'ah At-Tazkirah ini bukanlah kitab suci mereka, ya, bagi mereka, menurut mereka. Jadi kitab suci mereka tetaplah Al-Quran gitu bahasanya, ya, tetapi kemudian di dalam Majmu'ah At-Tazkirah ini yang dikumpulkan itu berisi petunjuk-petunjuk atau ilham-ilham yang kemudian beliau pernah terima, ya, kurang lebih berapa tahun ya, kurang lebih 30-an tahun mungkin selama masa hidupnya. Nah, kitab Majmu'ah Tazkirah ini aslinya memang tidak ada di zaman apa namanya, tidak ada ketika Mirza Ghulam Ahmad ini hidup, ya, hadir begitu. Tetapi
penyusunannya atau pengumpulannya itu berdasarkan inisiatif dari salah seorang khalifahnya, yaitu Mirza Bashir bin Mahmud, yang kemudian menyusunnya menjadi satu kitab begitu, yang diambil dari majalah-majalah, artikel-artikel yang dulu pernah Mirza Ghulam Ahmad sendiri buat. Nah, kemudian Mirza Ghulam Ahmad sendiri itu hidup dari 1835 sampai 1908. Ya, berdasarkan biografinya yang saya baca, memang beliau ini terkenal jujur, ya, terkenal jujur, kemudian zuhud dan ahli ibadah, dan tertutup, ya, tertutup. Yang saya baca seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa eh, saking kemudian tertutupnya, ada yang mengira bahwa eh, Mirza Ghulam Murtado itu bapaknya itu hanya punya anak laki-laki satu, ya, karena beliau itu ada dua bersaudara yang laki-laki, dan orang-orang mengira bahwa tidak ada nama Mirza Ghulam Ahmad saking tertutupnya, ya, di rumah terus begitu. Ya, beliau juga terkenal kutu buku, ya, suka baca, kemudian suka nulis, dan intens intens mengkaji Al-Quran dan kitab suci agama lain. Dan misi yang beliau bawa ketika kemudian beliau mendakwahi ide-idenya itu adalah untuk membangkitkan Islam India dari keterpurukan dan serangan misionaris Kristen pada masa penjajahan India oleh Inggris pada tahun 1857, dan ingin menyatukan semua agama. Nah, jadi pada waktu itu memang terjadi kemerosotan keberislaman orang-orang Islam pada waktu itu. Di samping kemudian ada aksi misionaris dari Kristen, ya, di samping memang juga waktu itu sedang terjadi penjajahan oleh Eropa kepada India. Nah, jadi Islam memang diserang oleh agama-agama lain, dan kemudian orang Islamnya sendiri pun juga lemah keberislamannya, sehingga kemudian beliau melawan dengan tulisan-tulisannya. Tulisan-tulisannya itulah kemudian dikumpulkan menjadi Majmu'ah Tazkirah. Nah, berangkat dari situ kemudian ada dua latar belakang masalah yang saya tentukan. Yang pertama adalah di dalam kitab Majmu'ah Tazkirah ini ditemukan ada teks-teks yang mirip dengan ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi dengan adanya perbedaan tataran susunan dan bentuknya. Ya, susunannya berbeda, kemudian bentuknya juga berbeda gitu. Ada yang berbeda, ada yang sama. Kemudian teks-teks yang mirip tersebut ternyata menyatu dengan teks-teks lain yang masing-masing masing-masing saling berhubungan. Nah, yang kemudian waktu itu peneliti menduga bahwa teks-teks itu menyimpan makna dan konteks tersendiri bagi perjalanan hidup tokoh utama, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Maka kemudian saya memfokuskan kajiannya dalam dua rumusan masalah saja, yaitu bagaimana wujud redaksi ayat-ayat Al-Quran dalam Majmu'ah Tazkirah, dan kemudian yang kedua adalah bagaimana maknanya, begitu bahasanya, bagaimana interteks antara wahyu-wahyu bahasanya dalam Majmu'ah Tazkirah dengan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan redaksi, makna, dan konteks keduanya. Oke. Penelitian ini saya berangkat dari teorinya Julia Kristeva, di mana beliau mengatakan bahwa setiap teks merupakan susunan kutipan-kutipan, atau setiap teks merupakan penyerapan dan transformasi dari teks-teks lain. Nah, langsung saja ke hasil pembahasan, Bapak Ibu. Saya membagi dua hasil pembahasannya. Yang pertama membahas tentang wujud redaksinya seperti apa, kemudian yang kedua adalah wujud redaksi Al-Qur'annya, dan yang kedua adalah bagaimana apa saja makna yang terbentuk atau yang ada dari wujud redaksi ayat Al-Qur'an itu. Ya. Yang pertama terkait dengan wujud redaksi yang saya temukan, saya menemukan ada empat bentuk atau empat wujud redaksi ayat-ayat Al-Quran dalam Majmu'ah Tazkirah dari keseluruhan wahyu yang ada. Karena wahyunya ini ada yang berbahasa Urdu, ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Perancis, Inggris, dan sedikit berbahasa yang lain, ya. Yang lebih banyak bahasa Arab dan bahasa Urdu. Kemudian wahyu-wahyu itu saya kumpulkan, ayat-ayat itu mungkin bahasanya, atau teks-teks itu saya kumpulkan. Kemudian saya pilah-pilah yang
kira-kira ada kemiripan dengan ayat Al-Quran. Saya menemukan ada 4 bentuk. Yang pertama, redaksi satu atau beberapa ayat Al-Quran utuh, tidak ada perubahan. Kemudian yang kedua adalah redaksi satu ayat Al-Quran dengan adanya transformasi, ada perubahan pada bagian tertentu. Kemudian yang ketiga, redaksi potongan ayat Al-Quran tanpa perubahan, tanpa transformasi. Dan yang terakhir adalah redaksi potongan ayat Al-Quran dengan transformasi pada bagian tertentu. Ya. Saya contohkan sekilas saja, misalnya untuk bentuk pertama, redaksi satu atau beberapa ayat Al-Quran itu, misalnya di dalam tazkirah berbunyi was-sama'i wat-thariq, ya, pada halaman 24, kemudian dicocokkan dengan Al-Quran, ternyata ada dalam Al-Quran surah At-Thariq ayat 1, was-sama'i wat-thariq, ya. Begitu juga dengan sayuhzamul jam wa yuwalluna dubur dan seterusnya sampai idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi ini bentuknya persis sama, tidak ada perubahan. Nah, kemudian yang kedua adalah redaksi satu ayat Al-Quran dengan adanya perubahan atau transformasi. Ya, misalnya di dalam Quran, ya, dalam Quran mengatakan wahuzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusakit alaiki rutaban janiyah pada Quran surah Maryam ayat 25. Ya, sementara di dalam tazkirah sedikit ada perubahan. Huz ilaika bijiz'in, ya, huz ilaika bijiz'in nakhlati tusakit alaika rutaban janiyah. Ya, kemudian yang di bawah pun begitu, ada perubahan sedikit di kata gantinya, ya, di domirnya. Karena ini menyesuaikan dengan siapa yang dituju, ya. Kalau wahuzi mungkin ke Maryamnya, huznya ke NGA-nya begitu. Kemudian bentuk yang ketiga adalah redaksi potongan ayat Al-Quran tanpa transformasi. Misalnya potongan ayat Al-Quran surah Az-Zumar misalnya, alaihissallahu bikafin abdah, di dalam tazkirah pun ada alaihissallahu bikafin abdah. Jadi ini bentuknya dia mengambil dari potongan ayat Al-Quran tanpa ada perubahan. Ya, begitu juga dengan wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama, dan seterusnya sampai bawah. Kemudian bentuk yang terakhir yang saya temukan adalah redaksi potongan ayat Al-Quran dengan adanya perubahan. Misalnya di dalam Quran surah Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin. Ya, ini potongan surah Al-Baqarah ayat 23. Kemudian di dalam tazkirah ada perubahan, bisuratin diganti dengan bisyifain. Ya, bisyifain, surah dengan pengobatan atau obat. Ya, begitu juga dengan ayat yang lain, misalnya inna nubasyiruka bi gulamin alim. Di dalam tazkirah sendiri, inna nubasyiruka bi gulamin husain. Ya, sampai kemudian di bawah ada perubahan sedikit di potongan ayat Al-Quran. Nah, ini adalah beberapa wujud atau bentuk redaksi ayat Al-Quran yang menempel di teks-teks tazkirah itu. Nah, kemudian analisis selanjutnya yang saya lakukan adalah bagaimana interteks wahyu antara tazkirah dengan ayat Al-Quran berdasarkan redaksinya yang tadi, kemudian makna yang muncul dan menyesuaikan dengan konteks yang ada, konteks daripada tazkirah bagaimana dan Quran bagaimana. Nah, kemudian dari situ saya mengumpulkan ada kurang lebih ada 6 makna yang saya temukan. Yang pertama, dari keseluruhan ayat Quran yang ada atau yang dianggap ayat Quran yang ada di tazkirah itu, yang pertama adalah bermakna wahyu kabar gembira bagi MGA, kabar gembira. Kemudian yang kedua, wahyu jaminan kemenangan bagi dakwah MGA. Kemudian yang ketiga dengan makna wahyu petunjuk bagi MGA atas suatu perkara. Dan yang keempat adalah wahyu penegasan kedudukan MGA. Yang kelima, wahyu tuntunan bagi MGA dalam menjalankan dakwahnya. Dan yang terakhir, wahyu penegasan sifat-sifat Allah. Jadi ini makna yang kurang lebih saya temukan ketika mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang ada. Saya contohkan misalnya untuk wahyu kabar gembira, ya, karena MGA dalam hidupnya memang sering mengalami ketakutan, ya, sering mengalami ketakutan, kecemasan, kemudian ada masalah, penyakit, ada kondisi-kondisi tertentu yang membuatnya sedih begitu, ya. Nah, dalam kondisi itu kemudian ada beberapa ada beberapa ayat yang menurut mereka itu adalah wahyu MGA terima. Nah, misalnya dalam tazkirah ala inna nasrallahi
qarib. Ya, ini kalau kita lihat secara redaksional merupakan potongan ayat Al-Qur'an ya, tanpa ada perubahan dari Quran surah Al-Baqarah ayat 214, ala inna nasrallahi qarib ya gitu. Kemudian makna keduanya sebenarnya sama ya, bahwa pertolongan Allah itu dekat. Ya, pertolongan Allah itu dekat. Nah, MGA menerima wahyu ini ketika pada waktu itu kurang lebih tahun 1870 ini MGA mengalami kesusahan finansial begitu ya. Kesusahan finansial, kekurangan uang, bahasanya mungkin kekurangan uang. Nah, kemudian pada waktu itu banyak dari agama-agama yang lain atau musuh-musuhnya bahasanya yang kira-kira kalau mereka tahu maka akan dihina gitu MGA. Nah, sehingga kemudian inisiatif pribadi dari MGA untuk berdoa memohon petunjuk gitu bahasanya ya, sehingga kemudian turunlah wahyu itu ya, wahyu itu. Nah, kemudian selang beberapa waktu ya, ini singkat saja, selang beberapa waktu dari beliau berdoa, kemudian ada rizki yang tiba-tiba muncul lah gitu bahasanya, ada yang mengirimkan uang dan sebagainya, sehingga kemudian dengan ayat itu masalahnya terselesaikan. Nah, ini kalau kita kaitkan atau cocokkan dengan yang di Al-Qur'an, ya ala inna nasrallahi qarib itu turun ketika kemudian Nabi Muhammad dan para sahabatnya waktu itu berada di perang Ahzab ya, perang Ahzab, dan mengabarkan bahwa mereka akan menang gitu. Nah, sekilas ini mirip sebenarnya bahwa pertolongan Allah dekat, tetapi konteks atau kisah di balik keduanya berbeda. Kemudian selanjutnya wahyu jaminan kemenangan bagi dakwah MBA. Kita tahu bersama kalau referensi-referensi yang saya baca memang MBA ini dalam hidupnya memang tekun untuk mendakwahi Ahmadiyah itu ya, Ahmadiyah itu. Ya, sehingga kemudian dalam beberapa kasus ketika kemudian Ahmadiyah atau MGA ini diserang, nah, ada beberapa ayat atau ada beberapa wahyu yang menurutnya MGA dan Ahmadiyah sendiri merupakan jaminan kemenangan ya. Ya, misalnya adalah ini sayuhzamul jam wa yuwalluna dubur. Di dalam Al-Qur'an ini persis sama dengan Quran surah ayat surah Al-Qamar ya, ayat 45 yang berbunyi sayuhzamul jam wa yuwalluna dubur. Nah, jadi secara redaksi persis sama begitu, utuh tanpa ada perubahan. Secara makna masih sama, yakni musuh akan kalah dan berbalik ya, kurang lebih maknanya seperti itu. Nah, kemudian ada yang berbeda dari segi konteksnya. Ya, konteksnya bahwa MGA sendiri menafsirkan bahwa sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur ini adalah wahyu yang berarti bahwa Ahmadiyah ini akan menang daripada kaum Arya pada waktu itu yang sering kemudian menghinanya begitu ya. Nah, sementara di Al-Qur'an sendiri sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur ini terkait dengan kabar kemenangan Nabi Muhammad terhadap kaum Quraisy pada perang Badar. Kemudian wahyu petunjuk bagi MBA atas suatu perkara, ya misalnya di dalam tazkirah berbunyi kulna ya narukuni bardan wasalaman. Di dalam Al-Qur'an pun seperti itu bunyinya, kulna ya narukuni bardan wasalaman, potongan Al-Qur'an tanpa transformasi. Nah, secara makna juga persis sama, yaitu perintah kepada api untuk dingin dan menyelamatkan. Nah, tetapi kemudian yang berbeda adalah konteksnya, di mana bagi MGA sendiri ayat ini merupakan suatu petunjuk ya, petunjuk bagi keselamatan seorang tokoh yang namanya Mulawamal pada waktu itu. Mulawamal ini salah seorang tokoh yang meminta petunjuk atau meminta obat ya, meminta tolong kepada MGA untuk disembuhkan, dan kemudian MGA berdoa dan mendapatkan wahyu ini begitu. Dan beliau menafsirkan bahwa Mulawamal akan sembuh begitu. Nah, ini mirip mungkin ya bahasanya dengan konteks yang ada di Al-Qur'an ya, yaitu selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari kobaran api pada waktu itu. Ya, keselamatan ya, sama-sama konteksnya keselamatan. Nah, kemudian wahyu penegasan kedudukan
MGA. Ya, misalnya dalam tazkirah berbunyi ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Di dalam Al-Qur'an pun ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ya, kalau bagi MGA ayat ini merupakan penegasan bahwa dirinya bagi masyarakat sekitar itu adalah apa namanya? Adalah jimat mungkin bahasanya. Ya, jadi selama MGA ini hidup tidak akan ada azab bagi mereka. Nah, sehingga kemudian bagi MGA sendiri beliau menafsirkan bahwa dia adalah jimat bagi yang lain. Dan ini menegaskan kedudukan MGA sebagai jimatnya orang-orang yang pada waktu itu hidup begitu. Nah, kalau di dalam Al-Qur'an sendiri ayat ini apa namanya? Dengan adanya turunnya dengan konteks di mana pada waktu itu tidak akan turun azab kepada kaum musyrikin selama masih ada Nabi Muhammad di Mekah begitu. Baik, selanjutnya dua yang terakhir, Bapak Ibu, wahyu tuntunan bagi MGA dalam dakwahnya. Ya, dalam dakwahnya, misalnya di dalam tazkirah berbunyi hus ilaika bi jiz'in nakhlati tusakit alaika rutoban janiyah. Nah, di dalam Al-Qur'an wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusakit alaiki rutoban janiyah. Ini kalau kita lihat secara redaksi ada perubahan di mana huz kemudian di dalam Al-Qur'an berbunyi wa huzzi begitu ya. Ilaika, ilaiki, alaika, alaiki. Ya, kita tahu mungkin bersama bahwa Al-Qur'an ya wa huzzi ilaiki ini ditujukan kepada Siti Maryam ya yang waktu itu kelelahan ya. Kelelahan kemudian diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala bahasanya untuk kemudian menggerak-gerakkan pohon kurma itu sehingga kemudian bisa makan dan bisa untuk energinya. Nah, kalau bagi MGA sendiri ayat ini turun beliau tafsirkan sebagai petunjuk dalam menjalankan dakwahnya. Ya, karena di dalam kitab Tazkirah itu ceritakan bahwa memang banyak sekali yang menolak ya sampai sekarang mungkin ya. Banyak sekali yang menolak dakwahnya MGA. Nah, turunnya ayat ini, turunnya wahyu ini bagi MGA merupakan petunjuk ya bahwa beliau itu harus mencari strategi tertentu, harus ada usaha untuk mempromosikan atau untuk mendakwahi alirannya tersebut ya, misalnya dengan mencari sponsor terkait dengan percetakan atau yang lain-lain. Nah, jadi konteks bahwa Maryam disuruh untuk usaha kemudian berinterteks dengan bagaimana kemudian MGA ini diminta untuk usaha juga mencari sponsor dan hal-hal yang lain yang bisa membantu dakwahnya. Yang terakhir sekali yaitu wahyu yang bermakna penegasan sifat-sifat Allah. Ya, misalnya dalam tazkirah berbunyi Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirbarril karim mungkin ya bahasanya bacanya itu. Nah, di dalam Al-Qur'an sendiri ada Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, ini kalau dari konteksnya tidak kami temukan hanya apa namanya hanya wahyu saja, tidak ada cerita di baliknya, ya, tetapi secara makna berbeda, secara makna berbeda di mana untuk tazkirah sendiri ada sifat pengampun yang ditambahkan di situ ya. Kemudian di dalam Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Baik, saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan sekilas apa namanya penelitian yang pernah saya lakukan. Ini ada kesimpulan yang pertama, intertekstualitas wahyu at-tazkirah dengan ayat-ayat Al-Qur'an ditemukan pada redaksi dan juga makna dan konteks keduanya. Dari segi redaksi, ayat-ayat Al-Qur'an dalam Majmu'ah at-Tazkirah secara umum mengalami permutasi atau penyusunan ulang dengan bentuk yang sama atau dengan perubahan pada bagian tertentu. Dan dari segi konteksnya, wahyu tazkirah yang mirip dengan ayat-ayat Al-Qur'an secara umum berinterteks dengan konteks perjalanan hidup dan dakwah Nabi Muhammad terhadap kaum kafir Quraisy. Ya, seperti pada perang Badar, perang Uhud dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah selain berinterteks dengan kisah perjalanan hidup dan dakwah Nabi Muhammad, konteks wahyu tazkirah yang mirip dengan ayat Al-Qur'an juga berinterteks dengan kisah-kisah nabi-nabi lain yang diceritakan dalam Al-Qur'an seperti kisah Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, dan
tokoh-tokoh yang lainnya seperti Nabi Maria, apa namanya, Siti Maria, Siti Maria. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Ahmad Iskil yang telah memberikan pemaparannya yang sangat detail pada siang hari ini. Dan Bapak Ibu peserta Biweekly Forum yang saya hormati, saya ingin menambahkan bahwa penjelasan yang dari Mas Iskil tadi juga memberikan saya gambaran bahwa memang Al-Quran itu dengan gaya bahasanya yang khas, memancing perhatian banyak para sastrawan untuk melahirkan syair-syair dan tulisan-tulisan yang terinspirasi dari Al-Quran. Kemudian memang tidak jarang ayat-ayat Al-Quran tersisipkan atau terdapat dalam banyak syair-syair atau tulisan-tulisan para sastrawan. Kemudian memang dalam penyisipan ini, penyair ataupun penulis tidak memberitahukan kepada pembaca bahwa ungkapan tersebut diambil dari Al-Quran. Dan bisa saja terjadi perubahan maupun tidak sama sekali dari bentuk asalnya. Hal ini pun sah-sah saja dalam ilmu balaghah. Sementara itu, dalam teori-teori sastra tradisional, khususnya kajian-kajian filologi, hubungan yang muncul dalam bentuk persamaan-persamaan antara karya sastra bisa disebut sebagai sebuah peniruan, ciplakan, dan plagiasi. Tetapi dalam teori sastra kontemporer, selama dalam batas orisinalitas, peniruan semacam itu adalah sebuah kreativitas. Oke, dan kita akan melanjutkan kembali kepada pembahasan yang kedua oleh Ibu Laili Fitriani. Bu Laili Fitriani MPD, beliau adalah dosen pasca sarjana UIN Maliki Malang. Ya, riwayat pendidikan perguruan tinggi, beliau pernah studi di Stein Malang, lulus tahun 2002, prodi Bahasa dan Sastra Arab, kemudian melanjutkan studinya di UIN Malang, mengambil jurusan Pendidikan Bahasa Arab atau PBA, lulus tahun 2005, kemudian melanjutkan S3 di UIN Maliki Malang dengan prodi yang sama yaitu Pendidikan Bahasa Arab atau PBA, lulus tahun 2017. Kemudian pengalaman penelitian beliau memang sangat-sangat banyak, terutama memang bagian sastra. Kemudian beliau juga mengajar di bagian pendidikan bahasa Arab. Dan masih banyak lagi ya, mungkin nanti bisa kontak di luar Biweekly Forum ini. Oke, mungkin langsung saja saya serahkan kepada Ibu Laili untuk memaparkan penjelasannya. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Nurul atas waktu untuk berbicara di forum weekly ini ya. Baik, yang saya hormati Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Bapak Wakil Dekan 1 Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, kemudian Ibu Kaprodi Magister Bahasa dan Sastra Arab beserta Seprodi, dan juga insya Allah ada juga Bapak Kaprodi BSA S1 dan juga Seprodinya. Berikut kemudian Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, terima kasih telah hadir di acara webinar kali ini dalam membahas diseminasi tesis unggulan milik Mas Ahmad Iskil.
Baik, pertama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada sore hari ini dapat bermuajahah berkumpul di tempat yang mubarak ini walaupun melalui Zoom nggih, dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang satu apapun. Dan kedua, semoga sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, izinkan saya, suaranya kurang kedengaran, kurang keras nggih. Ya, baik, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pembahasan terkait dengan materi Mas Ahmad Hiskil. Sebentar, saya share screen dulu. Oke. Sudah terlihat nggih? Maaf, sebentar. Ya. Baik, terkait dengan kajian interteks Julia Kristeva yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Ahmad Hiskil, ini membahas tentang ayat-ayat Al-Quran dalam Majmu'ah At-Tadhkirah. Nah, ketika kita itu berbicara sebuah teks atau karya sastra atau sebuah teks itu ketika lahir itu tidak akan lepas daripada apa yang dinamakan banyak faktor internal dan juga eksternal. Di antara faktor eksternal itu keberadaan sosial, budaya, kemudian juga agama itu juga mempengaruhi sebuah teks itu lahir. Nah, kemudian dalam pengkajian karya sastra, ini secara umum itu ada beberapa hal yaitu yang dinamakan pertama transformasi. Ya, jadi transformasi itu adalah pemindahan atau perubahan suatu karya sastra yang memunculkan hal baru di setiap masanya. Jadi misalnya tadi yang sebagaimana disampaikan pemateri Mas Ahmad Hiskil, misalnya pada masa fi asri sodril Islam, pada masa awal Islam itu ketika banyak para penyair-penyair juga belajar tentang Islam, maka secara tidak langsung ada banyak kutipan-kutipan ayat Al-Quran, potongan-potongan ayat Al-Quran yang juga diambil dan dijadikan dalam syair-syair mereka. Ya, jadi misalnya pada waktu itu para penyair itu terbagi jadi tiga memang. Jadi ada penyair yang memang mati-matian tidak mau bersair lagi, gitu ya, karena ketika pada waktu itu mereka mengatakan bahwasanya sebagaimana firman Allah itu wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, seperti itu ya. Jadi mereka tidak ingin hal-hal yang sia-sia. Kemudian akhirnya mereka tidak mau bersair. Kemudian ada kategori penyair-penyair yang bersyair tetapi dia memasukkan nilai-nilai Al-Qur'an, nilai-nilai hadis ke dalam puisi-puisi yang dia buat. Nah, kemudian yang ketiga ada golongan penyair yang tetap bersyair seperti awal pada masa jahiliyah atau sebelum masa sodri Islam. Nah, itu bisa dinamakan transformasi. Jadi perubahan suatu karya yang memunculkan hal baru di setiap masanya. Begitu juga misalnya tentang tema-tema yang muncul itu juga akan mengalami hal-hal baru di setiap masanya. Nah, yang kedua proses penerjemahan. Ketika kita mengubah bahasa suatu teks sastra itu bisa menambahkan, bisa juga mengurangi bentuk gaya bahasa dari teks tersebut. Mungkin ini juga bisa masuk dalam kategori mengapa MGA Mirza Ghulam Ahmad itu juga melakukan mungkin penerjemahan-penerjemahan dari teks Al-Qur'an ya berdasarkan ilham yang didapat. Kemudian ada peniruan. Peniruan adalah suatu proses yang dilakukan secara kreatif oleh pengarang berikutnya dengan cara meniru karya sastra sebelumnya, baik sebagian atau keseluruhan. Nah, ini bisa jadi juga MGA melakukan ini ya, peniruan-peniruan. Gitu ya. Kemudian kecenderungan, yaitu tradisi yang memunculkan suatu kemiripan karya sastra dari karya sastra yang baru dengan karya sastra sebelumnya. Nah, ini dalam hal sastra. Kemudian ini secara umum teks bisa jadi teks terjadi dalam hal transformasi, juga ada peniruan dan sebagainya.
Nah, kemudian ketika bicara tentang intertekstualitas itu bermakna hubungan antara satu teks yang satu dengan teks yang lain. Dalam hal ini, makna yang terkandung dalam teks itu diproduksi melalui proses oposisi, permutasi, dan transformasi. Seperti yang disebutkan Mas Hiskil tadi, bahwasanya MGA itu melakukan permutasi atau pemindahan, ya, atau perubahan, ya, penyusunan ulang tadi, ya, penyusunan ulang. Kemudian ketika dalam sebuah teks itu pasti akan terdapat makna. Jadi merupakan ada makna, dan untuk memaknai makna yang ada dalam sebuah teks itu pasti akan membutuhkan penafsiran-penafsiran, karena setiap sastra yang hadir itu pasti butuh untuk ditafsirkan, ya, sehingga sehingga kita itu mengenal dalam sebuah karya sastra itu kita bicara misalnya ketika pemaknaan, ada pemaknaan secara heuristik, secara struktur dalam karya itu, dan juga pemaknaan secara hermeneutik, yaitu pemaknaan secara mendalam. Kemudian kajian interteks ini sebuah teori untuk menganalisis dan memahami makna yang terkandung dalam sebuah teks atau sebuah karya. Dan interteks juga memberi kebebasan bagi pembaca untuk menemukan hipogram. Ya, tadi dalam interteks ini pasti akan ada materi tentang hipogram yang menjadi dasar atau pijakan munculnya sebuah teks atau karya yang baru. Jadi kalau dalam pembahasan Mas Hiskil, berarti hipogramnya itu adalah Al-Quran, di mana MGA itu memang terinspirasi dari Majmu'ah Tadhkirah itu terinspirasi daripada teks Al-Quran. Selanjutnya, fokus kajian interteks itu yang pertama adalah mementingkan teks terdahulu. Jadi ada prior teks, ya, yang diartikan bahwa sebuah karya itu diciptakan terlebih dahulu oleh pengarang sebelumnya. Kemudian interteks juga memberikan wawasan kepada pembaca untuk memahami teks terdahulu, sehingga akan mengetahui signifikansi adanya teks dari teks sebelumnya. Kemudian dalam intertekstual terdapat teks hipogram yang tadi saya sampaikan. Jadi teks hipogram itu adalah muncul lebih dahulu, dan teks transformasi ini adalah teks yang muncul kemudian. Nah, karena setiap teks itu tidak ada yang muncul secara mandiri, tetapi juga bisa dalam hal mengilhami, kemudian memberi tanggapan, atau mencontoh teks sebelumnya. Oke. Jadi misalnya kalau dalam karya sastra itu ada unsur-unsur intrinsik seperti ide, gagasan, peristiwa, plot, dan sebagainya, ya. Dan secara khusus bahwa kajian intertekstual itu berusaha menemukan aspek-aspek tertentu yang telah muncul pada karya-karya sebelumnya, dan muncul pada karya-karya setelahnya. bimbing aku kok. Abdul Aziz itu. Kemudian ini adalah filsafat manusia tentang interteks, ya. Jadi interteks itu beliau yang membawa ini. Kemudian dilanjutkan oleh Julia Kristeva, ya. Jadi beliau menyebutkan bahwa teks merupakan sebuah mozaik kutipan-kutipan. Tiap teks merupakan penyerapan dan transformasi dari teks-teks yang lain. Nah, sehingga kenapa Mas Hiskil itu menggunakan kajian dari Julia Kristeva ini. Nah, kemudian alasannya kenapa alasan kajian interteks menurut Julia Kristeva. Jadi, pertama, ketika menulis sebuah teks, penulis itu adalah seorang pembaca. Jadi, kalau misalnya saya memprediksi Mirza, itu Mirza adalah seorang tadi disebutkan bahwa hidupnya zuhud, kemudian banyak belajar Al-Quran. Nah, beliau itu memang fokus untuk mengkaji Al-Quran, ya, sehingga beliau adalah memang pembaca Al-Quran. Kemudian setelah itu teks itu muncul dari proses pembacaan Mirza, kemudian yang dimungkinkan memang adanya pertentangan, adanya penerimaan dari pengarang terhadap teks yang dibaca, sehingga menjadikan teks setelahnya, jadi setelah Al-Quran berarti ada teks yang disebut tadi Majmu'ah At-Tadhkirah punya MGA itu adalah merupakan kutipan dari teks selanjutnya, begitu. Sehingga tadi disebutkan dari kajian Mas Ahmad Hiskil ditemukan 4 wujud ayat Al-Quran dalam redaksi wahyu tadi. Jadi misalnya redaksi 1 atau beberapa ayat dengan tanpa transformasi, kemudian ada yang masih utuh gitu ya, kemudian ada yang potongannya tanpa transformasi dan juga masih utuh. Nah, ini sedikit dari saya.
Jadi kalau saya membaca teks disertasi tesisnya Mas Ahmad Iskil, ini sangat bagus sekali ya. Saya sudah membaca dari awal sampai akhir. Insya Allah 2 kali saya baca, terutama di bagian hasil penelitiannya, bahwasanya peneliti memang detail menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran yang dipaparkan dalam Majmu'ah At-Tadhkirah. Jadi hasil temuannya sudah detail. Kemudian Al-Quran ini memang menjadi hipogram dari Majmu'ah At-Tadhkirah itu ya. Jadi MGA ini memang terinspirasi dari ayat Al-Quran untuk menjadi mungkin bisa melakukan dalam tanda kutip melegitimasi kedudukan beliau sebagai pemimpin sebuah ormas tadi gitu ya. Sehingga kalau dilihat memang banyak ayat-ayat yang sama gitu ya Mas Iskil ya. Saya kira Mas Iskil sudah melakukan pemetaan, melakukan tasnif terhadap ayat-ayat yang memang ada sama dan juga berbeda dari karya Majmu'ah At-Tadhkirah ini. Terus terang saya belum pernah membaca Majmu'ah At-Tadhkirah ini Mas Ahmad ya. Jadi saya belajar dari antum terkait dengan ternyata memang teks beliau ini terinspirasi dari ayat Al-Quran, sehingga memang bentuknya itu sama dan ada beberapa yang memang berbeda disebabkan karena ilham yang didapat ya. Misalnya tadi seperti faktu bisuratin mimithli diganti faktu bisyifain mimithli seperti itu. Nah kemudian ini saya kira sudah dibaca dari awal ya. Mas Iskil juga sudah melakukan tasnif dari ayat pertama, dari surat pertama sampai akhir, sehingga menemukan beberapa ada persamaan memang ya, persamaan dan juga ada yang beda. Dan ini menurut saya butuh ketelitian dari peneliti, dan kajian ini kajian penting dan perlu dikembangkan dengan kajian-kajian selanjutnya. Kalau di kajian terdahulu itu ditemukan bahwasanya ada ibu yang mengkaji terkait dengan Majmu'ah At-Tadhkirah tapi dilihat dari sisi filologi ya, kemudian Mas Ahmad Iskil memotretnya dari pisau analisis kajian intertekstual. Nah, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Mbak Nurul juga terkait bahwasanya dalam teori-teori postmodernisme bahwasanya memang ketika kita bilang apakah karya ini merupakan plagiat dari sebuah teks yang lain, ketika senyampang itu memang masih ada originalitas ya, itu memang istilahnya bisa jadi tidak disebut plagiat seperti itu dalam kondisi era postmodernisme. Tapi kalau mungkin era-era klasik itu bisa jadikan semacam plagiat memang seperti itu. Nah, jadi terima kasih kepada Mas Ahmad Iskil yang telah memberikan materi ini, dan kemudian saya sangat apresiasi sekali terhadap tesis yang sudah dibaca, dan juga kepada pembimbingnya kebetulan Ustadz Wahid Ustadz Dr. Wahid ya, beliau kolega saya juga yang sudah berhasil membimbing mahasiswanya, dan kepada seluruh dosen-dosen terkait dengan jalannya tesis ini. Baik, itu tambahan dari saya, Mbak Nurul, pembahasan sedikit dari saya. Barangkali nanti bisa disambung dengan tanya jawab, dan saya kira di sini banyak dosen-dosen dari Fakultas Ilmu Adab dan Budaya ya, karena saya beberapa belum sempat bersilaturahmi dengan beliau-beliau. Mudah-mudahan bisa sambung silaturahmi ke depannya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Laili Fitriani yang sudah memberikan pemaparan yang sangat detail, dan kita memasuki di sesi tanya jawab. Sudah ada Bapak Marcogo Idris yang dari tadi sudah. Ya, belum tentu tanya. Nanti kalau tanya ngacung. Kepada Pak Marcogo Idris, kami persilakan. Terima kasih.
Ismahul yatakalam bi lugatin Indonesiatin tasilan li. Mas Ahmad Hiskil ini muridnya Mas Wahid. Mas Wahid ini murid saya. Jadi sanatnya ke atas itu jelas. Masya Allah. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya. Nanti jawabannya bisa Mas Ahmad Hiskil, bisa Ibu Dr. Laili Fitriani. Yang pertama, memahami tema tesis Anda ini saya kok berbalik ya. Ayat-ayat Al-Quran dalam majmu'ah tazkirah, kajian intertekstualitas. Saya punya kesan begini tadi. Masuk Al-Quran dipengaruhi oleh gaya bahasa lain. Masuk dipengaruhi. Aku gitu tadi itu ya. Ya memang bahasa Al-Quran itu bisa saja dari bahasa Arab jahiliyah. Seperti umpamanya kata toirun yang berarti nasib itu asalnya dari jahiliyah. Kemudian diambil Al-Quran, wa qalu toirukum ma'akum. Kemudian kata khairun alladzi bimana akhyar, itu juga jahiliyah. Orang-orang jahiliyah selalu menggunakan kata khairun bimana ahyar. Itu juga dipakai Al-Quran. Lailatul Qadari khairun, mestinya ahyar ya. Tetapi saya punya kesan begini, Mas Ahmad Hiskil, bahwa ayat-ayat Al-Quran dalam Majmu'ah Tazkirah ini kesan saya bahwa Al-Quran itu dipengaruhi oleh teks-teks di sekitar Al-Quran. Itulah kemudian saya, wah ini menarik kalau begitu. Ternyata enggak. Ternyata malah kebalik. Kalau menurut saya adalah Majmu'ah Tazkirah itu dipengaruhi oleh Al-Quran. Dikaji melalui kajian intertekstualitas. Gitu. Jadi judulnya kalau saya bukan ayat-ayat Al-Quran, tidak. Tetapi yang digedek di situ adalah Majmu'ah Tazkirah. Saya pernah menulis, Mas Ahmad Hiskil, dan saya minta sampean besok baca ya. Saya pernah menulis iktibas Qur'ani dalam puisi Al-Barudi. Iktibas Qur'ani dalam puisi Al-Barudi. Dulu sebenarnya ini, puisi-puisi Al-Barudi ini banyak dipengaruhi oleh gaya bahasa Al-Quran. Dulu mau saya tulis dengan kajian intertekstualitas. Tapi saya kenapa harus ke barat saya? Di Balaghah saja ada kok yang namanya iktibas, itu jauh lebih dekat gitu loh. Jaraknya itu antara iktibas ke Quran itu dengan intertekstualitas itu kan kalau itu sudah pernah saya tulis. Jadi di situ puisi-puisi Al-Barudi itu beriktibas ke Al-Quran, baik utuh ataupun sebagian atau perubahan, bahkan kata-kata Al-Quran yang digunakan oleh Al-Barudi itu banyak sekali. Nah, di situ akan nampak bahwa kajian iktibas itu hampir sama dengan kajian intertekstualitas yang menurut Julia Kristova itu sama. Saya melalui itu. Nah, kemudian kondisi penyairnya sama ya. Kalau tadi penulis Majmu'ah Tazkirah itu berada di rumah ya, layak rujuk abadan ila fi hajatin masah. Tapi kalau Al-Barudi itu dimasukkan di dalam penjara selama 17 tahun. Jadi dia diasingkan di penjara itu, dia kental dengan Al-Quran sehingga puisi-puisinya itu berhipogram terhadap Al-Quran, mendapat inspirasi dari Al-Quran itu. Nah, sama juga dengan Majmu'ah Tazkirah itu, karena dia di rumah terus dan sukanya membaca Quran, maka karya-karyanya juga dipengaruhi Al-Quran. Nah, di sini saya ingin menegaskan begini. Ketika kita memahami sebuah teks yang mendapat pengaruh dari Al-Quran, itu kalau saya lebih mendahulukan iktibas. Kalau saya lebih mendahulukan iktibas, maka pertanyaan saya, apa sih kelebihan intertekstualitas itu? Apa kelebihan intertekstualitas di dalam kajian semantik itu ya? Itu dengan iktibas di dalam ilmu balaghah. Kalau di dalam balaghah kan iktibas itu jelas ya. Tujuannya untuk apa? Untuk litahsin at-targhib ya.
untuk mempercantik sebuah struktur sehingga bahasa Al-Qur'an itu sehingga puisi ataupun prosanya itu lebih enak, lebih enak dibaca dan juga ini ya susunannya itu langsung makrek gitu loh. Jadi kalau tidak menggunakan gaya-gaya bahasa Quran itu susunannya itu koyok goyah gitu. Tapi begitu ada Al-Qur'an srek itu langsung makrek. Saya berikan contoh ya, ini iktibas ke hadis ini ya. La tu'adina safi autonihim qala mayur agoribul watoni idza masih ta'ai sambainahum. Iktibasnya di sini. Khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nah, ketika puisi ini tidak menggunakan khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, ini koyok goyah-goyah gitu, strukturnya itu goyah. Tapi begitu ada hadis di situ itu menjadi celek. Nah, gitu. Nah, sedangkan kalau di intertekstualitas itu tidak ada muatannya itu. Kalau iktibas itu ada muatannya bahwa iktibas dalam rangka memperindah struktur. Tapi kalau di dalam intertekstualitas itu pembahasannya tidak sampai kepada tujuan. Apa tujuannya? Apa tujuan memahami itu dengan intertekstualitas? Itu tidak sampai ke sana. Jadi menurut saya begini, kajian intertekstualitas itu tidak bisa menghadirkan keindahan struktur bahasa yang sudah mendapat pengaruh Al-Qur'an atau Al-Hadis itu. Nah, kemudian yang terakhir ini ya. Yang terakhir ini pemetaan, saya setuju sekali itu ya dari Bu Eli, pemetaannya itu loh. Jadi ketika Majmu'ah Tazkirah itu berhipogram ke Al-Qur'an itu dipetakan saja itu, dibuat tabel utuh, sebagian, perubahan, kemudian kata. Jadi ada 4. Ada keterpengaruhan secara utuh, keterpengaruhan secara sebagian, keterpengaruhan dengan perubahan, kemudian keterpengaruhan kata. Bahkan ditambah satu lagi, keterpengaruhan makna. Itu saya kira ada 5. Tapi pertanyaan kemudian begini, apa fungsinya? Gitu loh. Apa fungsi keterpengaruhan itu, manfaatnya apa? Jadi ketika tazkirah Majmu'ah Tazkirah ini dipengaruhi oleh ayat Al-Qur'an, itu manfaatnya apa gitu loh. Artinya menambah apa? Terima kasih, saya kira begitu. Nuhun. Ya. Ya, terima kasih Bapak Marjoko atas pertanyaannya. Mungkin untuk termin pertama kita buka 2 pertanyaan, Pak Marjoko, dan ada penanya selanjutnya itu Bapak Badrus. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk Mbak Moderator, kepada Mas Iskil dan pembahas. Salam takdim kepada semuanya, kepada Bapak Marjoko. Saya ingin melanjutkan dari pernyataannya Bapak Marjoko tadi mengenai tentang iktibas itu. Sedikitnya saya setuju dengan dahulunya Pak Marjoko mengenai bagaimana penelitiannya Mas Iskil lebih berindikasi kepada pembahasan dari iktibas daripada intertekstual itu sendiri. Mungkin ya penjelasannya Mas Iskil kurang menuju kepada interteks, bagaimana teks-teks dari Majmu'ah itu cocok atau bagaimana alasannya kenapa Mas Iskil mengambil intertekstualitas itu sendiri, apalagi mengenai tentang Julia Kristeva itu sendiri. Sehingga menurut saya permasalahan objek formalnya itu masih belum terang di sana mengenai tentang penelitiannya Mas Iskil. Saya juga lanjut kepada pertanyaan saya mengenai tentang teori Julia Kristeva gitu. Kurang lebihnya Julia Kristeva dipengaruhi banyak tokoh-tokoh sebelumnya, salah satunya tokoh psikoanalisis yaitu Jacques Lacan mengenai tentang hasrat. Dia juga mengatakan bagaimana manusia itu didorong oleh hasrat libidinalnya gitu. Dan begitu juga pada akhirnya dia masuk ke dalam ranah bahasa. Lacan juga terpengaruh oleh Saussure mengenai tentang penanda-penanda itu sendiri.
dan juga Julia Kristeva terpengaruh dari Derrida mengenai tentang diferong, diseminasi dan lain sebagainya. Nah, yang saya lihat dari penelitiannya Mas Iskil dari tadi, saya masih belum melihat bagaimana teks itu sendiri terpengaruh secara psikis gitu. Kalau melihat dari Julia Kristeva sendiri, yang saya tahu intertekstual itu membahas itu juga. Bagaimana teks itu juga dipengaruhi oleh psikis hasrat lian itu sendiri. Dan juga dari Derrida itu sendiri. Oke lah, tadi membahas tentang bagaimana dalam dunia poststrukturalis itu sulit membedakan bagaimana teks yang itu plagiat atau tidak. Itu akhirnya menyebabkan apa ya? Fakta yang tak terhingga gitulah mengenai tentang plagiat itu sendiri. Tetapi yang saya hendaki di sini atau yang saya ingin pertanyakan, bagaimana lebih ke transformasinya itu ya. Bagaimana teks itu sendiri membedakan apa di balik teks itu sendiri, mawaro'an nas gitulah. Apa di balik teks itu sendiri? Apa bukan cuma mengenai teks itu terpengaruh itu saja? Menurut saya kalau cuma terpengaruh ya gimana gitu, tapi lebih kepada di balik teks itu sendiri apa yang ingin dimaksud oleh majmu'ah itu sendiri. Mungkin seperti itu. Dan juga bagaimana Julia Kristeva di sana kalau tidak salah ada genoteks dan fenoteks. Itu saya masih belum lihat apa genoteksnya dari majmu'ah itu sendiri dan fenoteksnya itu sendiri. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terminan pertama dari Bapak Marjoko dan Bapak Badrus. Ini langsung kita serahkan kepada narasumber, Bapak Mas Ahmad Hiskil untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaan dan masukannya. Yang pertama dari Ustadz Marjoko, ada banyak sekali masukan. Terus terang menjadi ilmu baru dan untuk evaluasi koreksi ya untuk penelitian saya dan yang lain ke depannya terkait dengan itu. Yang pertama tadi beliau menyampaikan tentang kesan yang muncul ya tentang apa terkait judul yang saya angkat. Nah, terus terang ini sebelum lebih jauh memang untuk judul ini sejak dari awal penelitian ini saya sangat dilema ya karena sempat di awal itu saya mau mengambil judul karena melihat dari banyak referensi begitu atau kajian-kajian terdahulu. Awalnya itu saya ingin membaca Al-Quran dalam kitab Tazkirah. Awalnya seperti itu, membaca Al-Quran dalam kitab Tazkirah. Kemudian yang kedua sempat terpikir dulu analisis wujud dan fungsi ayat Al-Quran dalam Tazkirah. Kemudian juga sempat terpikir pemanfaatan ayat-ayat Al-Quran dalam Tazkirah gitu. Ya, tetapi kemudian di pertengahan sampai akhir kemudian berdasarkan inisiatif pribadi dan bimbingan dari dosen pembimbing saya mengambil itu ayat-ayat Al-Quran dalam Majmu'ah Tazkirah ya, karena untuk saya pribadi kesan yang muncul kurang lebih sudah sudah mewakili bahwa saya ingin mencari ayat-ayat Al-Quran di dalam kitab Tazkirah itu. Ya, terkait dengan siapa yang mempengaruhi atau apa yang mempengaruhi dan siapa yang dipengaruhi itu di dalamnya sudah saya dijelaskan ya bahwa memang yang terpengaruh adalah Majmu'ah Tazkirah dan dipengaruhi oleh Al-Quran gitu. Nah, kalaupun ternyata kesan di awal yang muncul seperti itu, maka ya mudah-mudahan menjadi ilmu baru bagi saya untuk pencarian judul yang baik nanti ke depannya. Kemudian terkait dengan iktibas dan interteks ya, untuk saya pribadi mungkin mohon izin, jauh yang saya pahami, memang awalnya dosen pembimbing saya juga menyampaikan bahwa kenapa nggak iktibas aja dipakai untuk menganalisis ya. Nah, tetapi saya kemudian menyampaikan bahwa ini tidak hanya sekedar redaksional saja, karena yang saya pahami mungkin kalau iktibas itu redaksi lebih kepada redaksi dan kemudian maknanya apa. Nah, tetapi kemudian yang interteks yang saya pahami adalah ada kisah, ada konteks di belakangnya yang menyertai. Ya, jadi hadirnya teks itu
tidak hanya membawa redaksi kemudian mana, tetapi hadirnya itu ada kisah, ada konteks yang seakan-akan tidak meniru begitu, seakan-akan tidak meniru dari Quran, tapi ada memang konteks tersendiri bagi MGA dan Ahmadiyah itu. Ya, sehingga kemudian saya memilih interteks saja. Ya, sehingga terus terang masih dilematis ya, karena iktibas dan interteks yang saya ketahui entah mungkin mirip sekali atau cuma mirip saja, tetapi waktu itu kami atau saya pribadi menginisiatif untuk memakai interteks saja dengan menggunakan interteks Julia Kristeva dan tidak menggunakan semua, tidak menggunakan seluruh konsep dari Kristeva itu. Ya, karena beberapa referensi yang saya temukan juga di dalam kajian-kajian Kristeva itu juga ada ideologim, kemudian ada oposisi dan lain-lain yang di dalam penelitian ini tidak kami masukkan, tidak saya masukkan begitu, hanya menganalisis kira-kira teks kemudian redaksi makna itu di belakangnya apakah ada keterhubungan antara Quran sendiri atau Nabi Muhammad sendiri dengan Tazkirah dan MGA seperti itu, terkait dengan iktibas dan interteks. Kemudian juga dari Mas Nus tadi, Pak Badrul, terima kasih. Badrus ya, maaf, terima kasih atas masukan dan pertanyaannya. Mungkin sedikit yang bisa saya tanggapi terkait dengan keterpengaruhan itu, kalau menurut hemat saya pribadi sudah sesuai dengan batasan teori ya dan pendekatan yang saya pakai. Keterpengaruhan itu sudah muncul di pembahasan dan kemudian di balik keterpengaruhan itu ada ada hal-hal yang menyertainya begitu. Ya, yang saya maksudkan adalah bahwa tidak hanya sebatas terpengaruh begitu, tetapi memang ada sisi lain, ada hal yang membuat ayat-ayat Al-Quran itu muncul dengan sendirinya ketika kemudian si MGA ini menyusun, dan itu terkait dengan bagaimana dakwahnya, bagaimana hidupnya, bagaimana perjalanan dari awal sampai akhir ketika beliau hidup. Oke. Mungkin kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan. Dan selanjutnya saya kembalikan, dan mungkin dari yang lain, Bapak Ibu Ustaz Ustazah, dosen semua bisa menanggapi, dan terus Ibu Dr. Kaili. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ahmad Iskil atas jawabannya. Mungkin Ibu Laili Fitriani ingin memberikan tanggapan terkait pertanyaan-pertanyaannya. Saya memberikan sedikit tanggapan. Terima kasih pada Ustadz Marjoko Idris. Salam hormat Bapak. Terkait dengan iktibas. Jadi iktibas itu kan semacam kalimat-kalimat yang disusun oleh seorang penyair ya, kalau misalnya dalam puisi. Kemudian dengan menyertakan kosakata gitu ya mungkin ya, atau kalimat dalam Al-Quran atau hadis yang dimasukkan dalam puisinya gitu. Jadi dan itu bisa jadi penyairnya juga tidak menjelaskan apakah itu dari Al-Quran atau hadis begitu. Dan ini menurut saya iktibas itu bagus sekali penelitian kalau misalnya dengan iktibas ya. Jadi bisa juga dimasukkan dalam konteks tesis Mas Ahmad Iskil. Jadi untuk mencari kalimat-kalimat apa seperti yang disebutkan tadi, ada 4 wujud. Jadi ada yang keterpengaruhan dari sisi semua redaksinya, kemudian separuh, kemudian ada kata yang sama seperti itu ya, kemudian ada beberapa perubahan. Itu juga bisa masuk dalam kajian iktibas ini, karena ini terkait dengan, tapi kalau iktibas itu kalau menurut saya kan masuk dalam pembahasan muhassinat al-lafdiyah, jadi sehingga memang secara lafadz itu menampilkan keindahan lafadz seperti itu. Nah, kalau menurut saya terkait dengan kenapa beliau ini, Mas Ahmad ini mengambil interteks ya, karena kajian interteks itu berusaha menemukan ada aspek-aspek lain juga, aspek-aspek tertentu yang ada pada karya sebelumnya, tetapi kemudian juga menjadi bagian dari karya selanjutnya seperti itu. Jadi ketika MGA itu mengambil dari karya-karya dari Al-Quran, ya ayat-ayat Al-Quran yang dia buat dalam mudzakarahnya, saya kira itu
MGA juga menemukan ada aspek-aspek lain sehingga dimasukkan di situ. Dan tadi juga disampaikan bahwasanya tidak hanya mencari secara tasnif misalnya wujudnya bentuk apa, kemudian maknanya gitu nggih, tetapi juga barangkali apa yang istilahnya kayak keterpengaruhan seperti itu nggih. Walaupun sebenarnya secara manfaat itu tadi kan disampaikan manfaatnya, keterpengaruhannya itu apa gitu ya. Saya kira selain menjadi karena lafadznya itu juga indah gitu, karena beliau juga memang mendalami Al-Quran dan itu akan mempengaruhi karya yang dihasilkannya seperti itu. Nah, kemudian tambahan juga kepada Mas Badrus itu tadi, kenapa menggunakan Julia Kristeva. Jadi memang Mas Ahmad Iskil ingin mencari perbedaan dan persamaan apa yang ada dalam Majmu'ah At-Tadhkirah itu dari apa yang sudah diambil oleh Majmu'ah At-Tadhkirah itu. Jadi persamaannya apa, kemudian perbedaannya apa. Nah, selanjutnya memang dari beberapa penelitian terdahulu disampaikan bahwasanya memang Majmu'ah At-Tadhkirah ini terinspirasi dari ayat-ayat Al-Qur'an dalam bentuk redaksi yang ada dalam Majmu'ah Al-Qur'an. Ya, itu mungkin tambahan sedikit dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Leli Fitriani. Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan untuk raise hand ataupun bisa via chat Zoom. Dan ini sudah ada di chat Zoom. Ada pertanyaan dari Bapak Daniel. Majmu'ah kalau ditunitin itu kira-kira similarity-nya dengan Al-Quran berapa persen? Mungkin Bu Laili atau Mas Ahmad atau mungkin yang bisa menanggapi. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Kursitin. Tinggal lolos untuk sidang nanti kalau MGA ini mau sidang. Terlalu banyak kesamaannya. Ya, terima kasih. Di awal sekali memang saya mengumpulkan seluruh seluruh wahyu atau ilham ya, dan itu dulu kurang lebih saya kumpulkan ada yang berbahasa Arab saja. Yang berbahasa Arab saja itu ada 120 halaman. Yang berbahasa Arab 120 halaman mulai dari tahun 1870 sampai 1908 itu. Nah, tetapi kemudian setelah saya sortir bahasa Arab atau wahyu-wahyu bahasa Arab yang ada kemiripan dengan ayat Al-Quran itu berkurang menjadi 42 halaman. 42 halaman itu saya kelompokkan kemudian menjadi 6 makna yang tadi. Ada kabar gembira, ada penegasan kedudukan, ada dan sebagainya. Jadi berapa itu persennya? Kalau seperti itu ya, mungkin 40% ya. 40%. Tetapi itu dari bahasa Arab saja, karena untuk kitab Tazkirah ini ada yang Urdu itu sekitar 800 halaman kitab Urdunya, kemudian yang bahasa Arab itu 1111 halaman. 1111 halaman itu isinya. Kemudian yang berbahasa Inggris juga ada, belum saya temukan. Jadi memang Ahmadiyah ini yang saya temukan memang banyak menerjemahkan Quran dan kemudian banyak mengoleksi menulis buku ya. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan kesamaannya di 120 halaman yang berbahasa Arab saja berbanding 40 halaman yang ada Qurannya. Baik, Mas Ahmad Iskil, mungkin Ibu Laili Fitriani mau menambahkan, memberikan tanggapannya. Oke, kalau saya baca dari ketika saya baca dari tesisnya Mas Ahmad Iskil, memang MGA ini juga banyak menulis buku juga ya Mas ya, buku, kemudian juga ada berita-berita semacam kayak kalau mungkin bahasa kita semacam selebaran gitu nggih,
apa namanya ya, kayak tabloid gitu ya. Kemudian akhirnya itu dikumpulkan dan itu menjadi istilahnya kayak karena majmu'ah tadhkirah, jadi semacam kayak apa yang pernah beliau sampaikan itu semacam harus segera dibukukan seperti itu sehingga banyak. Nah, kalau misalnya diturnitin menurut saya ya semacam begitu ya, mungkin hampir mirip dengan Al-Quran aslinya, maksudnya dengan Al-Quran yang asli ya, teks-teksnya, karena memang banyak dari situ. Tapi kalau menurut saya juga sesuai dengan Mas Ahmad Iskil, bisa jadi 40% karena beliau yang sudah melakukan sortir dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Laili. Kemudian ada penanya lagi, Bu Tati Taslimah. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Mbak Nurul Laili. Ya, pertama ini saya apresiasi Mas Ahmad Iskil. Coba kalau tesis berhenti di selesai setelah ujian, setelah sidang, ini kan eman-eman gitu ya, sayang. Jadi penyebaran melalui biweekly ini juga satu cara untuk bisa dikenal tulisan Mas Iskil ini. Tapi saya rasa lebih bagus lagi kalau dilanjutkan pada penyebarannya, diseminasinya ke artikel gitu ya. Mungkin nanti juga bagi teman-teman lain yang sudah selesai ini tesis bisa dilanjutkan di dalam artikel atau buku, mungkin dengan melibatkan pembimbing gitu ya. Nanti bisa dilanjutkan lagi pembimbing sebagai editor, sebagai penulis kedua. Nah, kemudian berkaitan dengan kontennya, ini tadhkirah ini kan dianggap sebagai buku suci, kitab sucinya Ahmadiyah. Bagi orang-orang non-Ahmadiyah ini kan banyak yang tidak membaca secara keseluruhan dan tidak tahu konteksnya, kenapa ditulis dan lain sebagainya. Tapi orang non-Ahmadiyah kan hanya menganggap bahwa ini adalah pemalsuan Al-Quran gitu ya. Saya sendiri juga sama dengan Bu Leli tidak membaca secara keseluruhan. Jadi hanya melihat bahwa di situ ada Al-Quran yang disisipi dengan pemikiran tadi MGA gitu, atau sebaliknya MGA menulis kemudian disisipi Al-Quran. Karena kenyataannya tadi ada 40% atau mungkin lebih ya imbangan antara yang dianggap sebagai plagiasi dan yang orisinalitas, yang orisinal. Oke, dalam hal ini mungkin saya akan menanyakan ke Mas Ahmad Iskil, itu apa yang bisa disumbangkan atau novelty dari tesis ini bagi masyarakat ya. Jadi bukan kesimpulan tadi, kesimpulan oke, tapi yang bisa disumbangkan ke masyarakat pembaca dari penelitian ini apa yang baru, mungkin yang beda dengan yang sudah ditemukan oleh Bu Titin misalnya. Ya, saya rasa itu saja ya. Tadi saya juga mau menanyakan yang sudah ditanyakan Pak Daniel ya, tentang prosentasenya. Ternyata 40-an%. Itu saja, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Kaprodi yang telah menyampaikan pertanyaannya. Kemudian saya lempar ke Mas Ahmad Iskil untuk menjawab. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan penyampaiannya tadi dari Ibu. Terima kasih banyak ya, terkait dengan manfaat daripada penelitian ini. Secara teoritis dan praktis mungkin sudah ada di tesis, tetapi yang saya bisa tangkap yang di luar itu adalah bahwa saya belajar banyak ya, meskipun tidak
tidak kemudian mengikuti ya. Saya belajar banyak dari sosok MTA itu. Artian bahwa ketika kemudian ada masalah, maka yang diingat adalah Quran gitu. Yang diingat adalah Quran. Ya, terlepas bahwa Quran itu beliau kemudian anggap sebagai wahyu atau yang lain, tetapi kemudian ketika ada masalah, ada permusuhan, ada perlawanan dari yang lain, maka yang teringat ya adalah Al-Quran. Baik yang kemudian dia ingat itu berasal dari mimpi atau mungkin yang beliau karang sendiri mungkin, tetapi inspirasinya adalah seperti itu. Kemudian dari sosok MGA ini saya lihat memang kalau saya baca di biografinya itu di salah satu buku terjemahan di tahun-tahun penjajahan itu beliau sampai menghatamkan 10.000 kali Al-Quran. Itu menurut menurut anaknya ya Mirza Ghulam Qadir. Ya, 10.000 kali Al-Quran di tahun-tahun penjajahan itu. Dan anaknya menjelaskan di biografinya bahwa beliau sampai paham tata letak Quran. Sampai paham tata letak di mana baris, di mana ayatnya. Nah, sehingga kemudian memang sangat mungkin terpengaruh ketika ada masalah, maka yang terpikirkan adalah Al-Quran. Atau yang termimpikan adalah Quran gitu. Dan kira kita mungkin beberapa kali atau sering kali mungkin mengalami itu ketika ada masalah besoknya kemudian kita dapat petunjuk sesuatu ilham mungkin bahasanya yang tidak kemudian kita bahasakan wahyu. Nah, ini menurut saya bagi saya pribadi yang penting dari penelitian saya ini adalah bahwa bagi kita atau saya pribadi dan masyarakat umum, kalau kemudian ada masalah maka alangkah baiknya kita kemudian kembali kepada Al-Quran, bagaimana petunjuk-petunjuk Al-Quran, dan begitu yang saya dapat dari biografinya MTA itu. Kemudian yang lain-lain mungkin yang saya baca terkait MTA ini sebenarnya awalnya memang tidak menyebutkan bahwa dirinya nabi, ya, tidak menyebutkan bahwa yang sudah dapat itu adalah wahyu, tidak. Nah, tapi kemudian di akhir ketika mungkin sudah banyak pengikutnya, akhirnya kemudian muncul pikiran untuk menabikan dirinya, kemudian wahyu-wahyu itu atau ayat-ayat Quran itu dianggap sebagai wahyu juga begitu, sehingga kemudian membuat wahyu-wahyu dalam redaksi yang lain. Itu mungkin dari saya, terima kasih dan mohon maaf kalau kurang. Baik, terima kasih Mas Ahmad Iskil. Mungkin ada Bapak, Ibu, atau peserta BWKLI Forum yang lainnya yang ingin bertanya? Saya Mbak, sedikit Mbak. Nambahin Mbak, sedikit Mbak. Silakan Bapak. Ya, ini nanti habis ini terus sholat asar. Pada Mas Iskil ya, ini agak personal pertanyaan saya, tapi tidak apa-apa. Seandainya Anda tidak menulis Majmu'ah Tizkariyah, Majmu'ah itu, Anda membaca enggak buku itu? Seandainya Anda tidak menganalisis sebuah buku yang judulnya Majmu'ah Tazkirah itu, Anda membaca buku itu tidak? Kalau Quran kan membaca. Anda mau nulis apa aja judulnya, Anda mesti membaca Al-Quran. Limada? Li'annal Quran huwa kitabuna. Faman qara Al-Quran falahu jaza' minallah. Tapi kalau Anda Majmu'ah ini dibaca enggak? Kalau tidak menulis. Satu. Yang kedua, orang-orang Ahmadiyah itu lebih banyak membaca Majmu'ah itu atau membaca Qur'annya dalam kehidupan sehari-hari. Makasih Mas. Terima kasih Pak Marjoko. Mungkin langsung saja kepada Mas Ahmad. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ya intinya ini adalah karena tugas akhir gitu ya. Orang yang mau selesai ya harus saya baca. Tetapi di luar itu ya saya nggak baca. Mumpung ada lahan penelitiannya, ya saya ambil itu aja. Karena waktu itu memang ketika mata kuliah seminar proposal itu saya bingung juga ini meneliti apa ini ya. Tiba-tiba dapatlah di inspirasi di YouTube itu, akhirnya selesai gitu, alhamdulillah. Kemudian yang terkait yang kedua itu terus terang saya kurang tahu juga apakah mereka membaca itu. Seperti itu mungkin dari saya. Terima kasih. Syukran. Saya Mbak. Oke. Makasih Mas Iskil atau juga Mbak Laili
Kalau saya juga punya buku At-Tafsir Al-Kabir karya Mirza Bashiruddin, itu Al-Khalifah Tsaniyah pada pada Ghulam Ahmad. Nah ini saya kira juga ya memang saya tidak baca semuanya karena tafsirnya itu ada 15 jilid besar sekali itu, dan ternyata isinya itu kalau menafsirkan rata-rata isinya itu dari Taurat, dari Injil, dan juga ada dari Sahih Bukhari, Muslim, iya. Nah ini contoh umpamanya wahuzi ilaiki bijil'in nakhlati tadi. Itu saya melihatnya penafsirannya ya biasa aja tentang Maryam yang istilahnya menggerak-gerakkan atau ngerok pohon kurma itu. Nah ini kira-kira apakah intertekstualitas dan penafsirannya yang dalam tadzkirah itu ada hubungannya dengan Al-Quran secara langsung atau juga sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ilmuwan Ahmadiyah. Terima kasih Pak Iskil. Terima kasih Bapak Muhammad Habib atas pertanyaannya. Langsung kami silakan kepada Mas Ahmad Iskil. Baik, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan saya tidak salah menjawab ya, karena tadi kurang begitu ini. Kalau yang saya baca dari kitab Tazkirah ini, ada beberapa ya, hanya 1-2 mungkin dari keseluruhan. Ada 1-2 yang benar-benar di dalam wahyunya itu beliau bilang dari Al-Quran. Ada 1-2 itu. Jadi ketika saya mimpi misalnya, kemudian NGA mengatakan saya disuruh membacakan Al-Quran ayat ini. Nah, itu ada. Ya, ada beberapa. Nah, kemudian dan dari hadis pun begitu. Beliau langsung bilang di kitabnya bahwa sebagaimana yang ada di dalam hadis, saya menerima seperti itu. Disebutkan dari riwayatnya yang saya mungkin sekarang sudah tidak hafal di mana posisinya, tetapi secara umum ada beberapa 1-2 dari ayat atau wahyu itu yang beliau sebutkan dengan gamblang bahwa itu dari Quran. Itu dari Quran. Selebihnya beliau anggap sebagai wahyu yang dia terima. Mungkin yang itu saja Ustaz, yang bisa saya sampaikan. Jadi Al-Quran ada, hadis ada, tapi nggak banyak. Tambah itu kalau begitu kan sebenarnya kalau intertekstualitas itu saya kira juga wajar kalau tanpa harus mengatakan bahwa itu dari Al-Quran. Tapi orang Ahmadiyah juga tetap menggunakan Al-Quran yang itu persis dengan Al-Quran kita, yang saya punya tafsir Al-Kabir itu persis dengan Al-Quran, dan bahkan mengambilnya rujukan itu termasuk juga dari kitab-kitab hadis. Hanya untuk ini kalau hubungannya dengan intertekstualitas, saya kira ya memang kalau Ghulam Ahmad itu MGA itu kemudian tidak langsung menyatakan ini dari Al-Quran, ya mungkin saja seperti itu. Ya, makasih Pak. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Habib. Mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta Weekly Forum untuk mengisi link presensi yang nanti sertifikatnya akan secara otomatis terkirim ke email Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan raise hand atau bisa menuliskan di chat Zoom. Oke, kalau tidak ada, mungkin di awal tadi Mas Ahmad juga sudah menyampaikan untuk penutupan bagian penelitian ya. Mungkin untuk sebagai penutup,
Bu Laili menyampaikan tanggapan atau masukannya. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Terkait dengan tesis ini, saya sangat menyambut baik dan seperti yang didahulukan Ibu Tati tadi, memang sebuah karya tidak hanya berhenti, karya akademik tidak berhenti di tesis, jadi harus dilakukan penyebaran, diseminasi dalam form seperti ini dan direkomendasikan dalam bentuk artikel, ya, sehingga nanti akan ada penelitian selanjutnya terkait dengan Majmu'ah At-Tadhkirah dan tidak akan mengulang dengan menggunakan teori-teori yang sama. Nah, kemudian selanjutnya tema tadi yang disampaikan Ustadz Marjoko terkait iktibas itu juga penting. Jadi bisa juga sebuah karya itu dilihat menggunakan ini, ya. Sepertinya begini, karena makin ke sini memang kebanyakan teman-teman di Fakultas Sastra itu di teman-teman mahasiswa itu banyak memang berfokus juga menggunakan teori-teori dari Barat, tetapi sehingga kadang-kadang juga lupa bahwasanya kita sendiri punya teori-teori itu, ya, seperti iktibas, seperti iktibas itu, nggih, kemudian al-muhasinat al-lafdiyah dan sebagainya. Nah, itu yang kita punya, sehingga juga perlu ada tulisan-tulisan atau artikel-artikel yang membahas tentang ini dari sisi memang kita punya teori itu, ya, jadi tidak selalu teori-teori dari Barat. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Laili Fitriani, kemudian narasumber Mas Ahmad Iskil, dan Ibu Kaprodi Magister BSA, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Ibu Tati Taslimah, ada Pak Marjoko, Pak Muhammad Habib, dan pengajar yang lainnya, dan para peserta Biweekly Forum pada sore hari ini. Dan saya kira sudah cukup untuk diskusi Biweekly kali ini, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga bisa berjumpa lagi di Biweekly selanjutnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah, dan saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bu, terima kasih banyak. Syukron, jazakumullah. Ya, Mas Iskil dilanjut ya di artikel atau buku gitu. Insyaallah, Bu. Masukan dari Bu Leli tadi juga. Dari Insyaallah. Pak Joko. Mohon arahannya Bu, insyaallah. Ya, ini juga kabar gembira, jurnal Bu Leli, jurnal Lingua ya dari Uin Maliki ini sudah terindeks Scopus ya dalam proses ya. Proses ya. Lagi terindeks Scopus ini pada para ustadz juga para mahasiswa ini bisa memanfaatkan ya untuk menguji seberapa tulisan kita bisa masuk Scopus atau tidak. Silahkan. Ya, untuk kawan-kawan lain yang juga sudah selesai mungkin nanti bisa mendaftarkan atau mengusulkan tesisnya untuk bisa dibahas juga di Biweekly. Ya, terima kasih semuanya atas partisipasinya. Terima kasih Bu Tati. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Pak Joko. Kemudian semuanya mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Sama-sama. Oke, Mbak Leli Fitriani. Aku besok mau ke Malang loh. Aku besok mau ke Malang. Oke. Ya, mau tilik anak sama cucu. Oh, di mana Ustadz? Anak saya di Brawijaya. Oh, JJ. Iya. Mudah-mudahan bisa jumpa Ustadz. Amin. Paling nanti nelpon sama Pak Rektor itu, Mas Zainuddin.
Oh iya. Itu kan dulu teman Angkatan sekelas. itu, Oh, teman satu sekelas. angkatan. Seangkatan Oh. nasibnya aja beda itu. Oke, Nasibnya oke. beda. Ya, terima kasih nggih. Oke. Salam untuk teman-teman, terutama Mas Faisal. Pastikan saya. Ya Bapak. itu. Oke. Kalau di Jogja kan anak kita itu. Oke. Oke, terima kasih. Saya tak mundur dari atawaro awalan. Ya. Monggo kalau mau. Saya izin pamit Bu, terima kasih banyak. Sama-sama. Mohon maaf, terima kasih Bu Laili, Ya. Bu Tati dan Sama-sama, Bapak Ibu Mas. Ustaz yang lain. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.